Siap. Beri salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu minta satu orang maju untuk memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita yang terjadi pada siang hari ini, marilah kita satu dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan dalam kepercayaan saya untuk bisa diperkatakan. Berdoa mulai. Bapa, Baik, terima kasih. Ibu mau tanya, hari ini semuanya hadir? hadir Bu. Kalau gitu, Ibu langsung presentasi dulu ya. Alvaro Kaho, Hadir. Beauty Sunja Dewi, Khadijah Asari, Karin Luka, Cesa Ali, Daniel Sampero, Erwin Boymau, Hadir. Farah Istinandi, Irene Nataloni, Juliana Gajah, Juliana Mailau, Justin Ade, Gesya Henu, Larisia Santoso, Masal Napitupulu, Hadir Ibu. Mutiara Wulandari, Alexandro Roni Kergasar, Kamu, Resi Kasem, Rido Deni, Maria Anari, Cindy Leri, Sofipa, Arista Woli, Dea Tade, Yerina Waru, baik, hari ini semuanya hadir kan? Kita berikan aplaus. Sebelum pelajaran bimbingan klasikal, tadi kalian pelajaran apa? Geografi. Tadi pelajaran geografi, kalian diberikan tugas atau apa? Ya. Ya. Tugas. Kalian mengerjakannya dengan baik? Baik. Bagaimana kabar kalian sekarang? Ya. Semuanya sehat? Sehat. Kalau gitu sebelum kita masuk dalam materi, kita akan ice breaking bersama. Untuk itu, ice breakingnya, kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Pagi, siang. Kalau gitu kita ulang ya. Pagi, siang, sore, sore, siang, sore, pagi, siang, malam. Kirim. Oke, bagaimana semuanya sudah
untuk setiap gaya belajar. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu belajar itu apa? Oke, Marsal, belajar itu apa? Belajar itu sebenarnya untuk mencari tahu sesuatu, mengetahui sesuatu. Siapa lagi? Ada yang tahu? Iya, Dea, belajar itu apa? Menurut saya proses pembelajaran adalah di mana saat beberapa siswa atau lebih berkumpul untuk menerima sebuah materi yang diajarkan oleh pengajar secara spesifik maupun tidak. Baik, kita beri tangan untuk jadi baik. Sebelum kita mengetahui tentang gaya belajar, kita harus mengetahui apa itu yang namanya belajar ya. Meskipun setiap hari kalian datang ke sekolah mengikuti pelajaran, tapi tidak semua siswa mengetahui belajar itu sebenarnya apa ya. Jadi belajar itu adalah proses di mana setiap individu berupaya untuk melakukan suatu proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu dapat merubah sikap, keterampilan maupun tingkah lakunya. Nah, sikap, keterampilan maupun tingkah laku yang dirubah itu diharapkan dapat yang bernilai positif. Nah, dalam pembelajaran ada banyak orang yang mengalami kendala. Walaupun mereka punya kemampuan rata-rata dan mereka tidak memiliki cacat fisik ataupun cacat mental, tapi mereka masih mengalami yang namanya kesulitan dalam belajar ya. Nah, sebenarnya jika kita setiap siswa atau setiap individu sudah mengetahui gaya belajarnya, tentu tidak akan merasa adanya kesulitan dalam mengikuti belajar ya. Nah, untuk hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jadi Ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu gaya belajar itu apa? Coba Karin baca di depan. Belajar itu apa? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan perilaku baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Yang berikut gaya belajar ya. Di sini gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, dan menerapkan informasi yang diperoleh dari pengalaman belajar. Jadi gaya belajar itu apa? Coba Iren jelaskan gaya belajar itu apa? Gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, dan menerapkan informasi yang diperoleh. Jadi informasi yang kalian peroleh setiap harinya dalam belajar itu kalian menyerapnya lalu memprosesnya menjadi sebuah pengetahuan. Paham ya? Nah, Ibu mau tanya di sini siapa yang tahu gaya belajar itu ada berapa jenis? Tidak. Oke, Iren, coba sebutkan. Kesia. Ada tiga, itu yang pertama visual, auditori, dan kinesthetik. Oke, siapa yang bisa menjelaskan gaya belajar visual itu seperti apa? Oh ya, Cindy silakan. Proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Jadi, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan indera mata untuk mengetahui pengetahuan melalui indera mata ya. Jadi ketika guru mengajar di depan, kalian lebih senang memahami, maksudnya melihat materi yang dijelaskan oleh guru secara langsung. Ya. Paham? Paham. Yang kedua lagi, yang auditori. Oke, gaya belajar auditori. Seperti dia pelajaran yang menggunakan speaker untuk mendengar. Jadi kalau gaya belajar auditori itu adalah gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar auditori itu adalah siswa yang lebih cepat menangkap atau memahami materi pelajaran melalui pendengaran. Jadi ketika guru menjelaskan di depan,
Walaupun dia ada sibuk di belakang, tapi dia punya otaknya berjalan karena indera pendengarnya yang dia andalkan untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siapa yang bisa memberikan pengertian dari gaya belajar kinestetik? Oke, Iren. Melalui praktek. Belajar melalui apa? Ya. Jadi gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan gerakan atau gaya belajar yang lebih mudah dipahami ketika praktek langsung. Misalnya praktek di lab atau pada saat olahraga. Nah, itu ada siswa yang lebih mudah memahami gaya belajar itu melalui praktek langsung ya. Untuk itu Ibu mau tanya, di sini siapa yang sudah tahu jenis gaya belajarnya? Tadi kan gaya belajar ada 3 ya. Ada gaya belajar. Yang pertama Marsa? Visual. Yang kedua Alvaro? Auditori. Yang ketiga kinestetik ya. Jadi kalian sudah tahu gaya belajar masing-masing? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke. Karena itu nanti Ibu akan membagikan angket gaya belajar untuk kalian masing-masing mengisinya ya, supaya kalian lebih mengetahui apa jenis gaya belajar yang kalian miliki. Ibu akan bagikan angket ya. Oke, kalian silakan masing-masing mengerjakan tes gaya belajar sesuai instruksi yang ada di lembaran ini ya. Jadi Ibu jelaskan di dalam angket gaya belajar ada 36 pernyataan ya. Di situ kalian memilih setiap pernyataan yang sesuai dengan keadaan kalian di sekolah ya, pada saat kalian mengikuti kegiatan belajar di kelas. Lalu kalian lingkar. Setelah itu baru kita sama-sama hitung nomor-nomor mana saja yang dilingkar oleh setiap kalian. Silakan mengerjakan. Baca ya supaya dipahami. Untuk waktunya Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Silakan diisi ya. Sudah. Baca ya yang sesuai dengan keadaanmu dari setiap butir pernyataan itu. Kalau sesuai silakan dilingkar ya. Misalnya nomor 1 kalau sesuai silakan kamu lingkar nomor 1. Ada 36 ya. Yang tidak sesuai diabaikan saja.
belajarnya yang mana silakan ya, nanti bagian belakang. Sudah, Derin sudah. Gaya belajarnya di belakang. Kita lihat itemnya. Apa gaya belajar kamu apa? Visual, auditory atau kinesthetic? Coba dilihat item berapa banyak item yang mau pilih. Dia punya apa? Sudah, silakan dipilih ya. Sudah kok? Sudah yang di belakang sudah? Sudah. Parah sudah? Lihat ini sudah? Siapa yang belum angkat tangan? Oke, cepat sudah. Ingat kalian lihat. Kalian punya gaya belajar cenderung gimana dari pernyataan yang tadi diberi. Lalu kalian lihat lagi. Item untuk visual itu nomor berapa saja, untuk auditory berapa saja, lalu untuk kinesthetic itu berapa saja. Yang tertinggi yang kalian pilih itulah jenis gaya belajar kalian ya. Sudah ya, Derwin pilih salah satu sudah sesuai dengan item yang kamu pilih. Yang paling tinggi itu yang kamu pilih. Pilih Anda sudah? Oke. Reski sudah? Visual, auditory atau kinesthetic. Dengar sama-sama. Ini sudah? Semua sudah mengetahui gaya belajar masing-masing. Sekarang kalian bertanya yang visual, semua yang bergaya belajar visual angkat tangan ya. Siapa di sini yang gaya belajarnya visual? Angkat tangan. Oke. Yang gaya belajarnya auditory? Berapa orang auditory? Angkat tangan di sini. Oke. Yang kinesthetic ada berapa orang? Kinesthetic. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Jadi kelompok visual duduk bersama kelompok visual, lalu kelompok yang kinesthetik duduk bersama kinesthetik, maupun kelompok yang auditory duduk bersama kelompok auditory. Jadi yang visual di sini. Yang tadi visual silakan maju ke depan supaya bikin kelompok ya. Yang auditory mana tadi? Di daerah sini. Yang kinesthetik di daerah sini. Yang kinesthetik kan yang kinesthetik yang
Kelompok kalian sudah? Sudah. Coba Ibu lihat. Ya, di sini. Oh ya, sudah. Nah, ini kalian masih presentasi ya? Ini apa? Jadi yang kita lakukan ini belajar di kelompok yang ketiga. Oke, semua kelompok sudah? Sudah. Kelompok visual sudah? Sudah Ibu. Auditori sudah? Yes. Sudah Ibu. Presentasi sudah? Sudah Ibu. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan presentasi. Jadi kelompok visual, waktu dan kesempatan diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Satu kelompok semuanya maju di depan. Ya, silakan. Oke, yang lain memperhatikan ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok visual. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Pada siang hari ini saya dari kelompok visual dan teman-teman saya akan memberikan hasil kerja kami. Sebelum itu kita harus mengetahui apa dulu arti dari visual. Arti dari visual adalah itu belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi atau belajar dengan cara melihat. Lalu pertanyaan yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri gaya belajar visual. Pertama, mengingat apa yang dilihat daripada yang dilihat. Kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Ketiga, tidak terganggu dengan pendidikan. Keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Kelima, membaca cepat dan tekun. 6, lebih suka baca daripada dibacakan. 7, rapi, teratur, dan teliti. Berikut strategi belajar yang cocok untuk yang juga belajar visual. Nomor 2, sebutkan strategi belajar yang cocok untuk gaya belajar visual. Jawaban, strategi belajar yang cocok untuk visual adalah 1. Belajar dengan gambar-gambar. 2. Belajar dengan diagram atau pikiran. 3. Belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. 4. Menggunakan video, gambar-gambar berwarna. 5. Membuat pengalaman. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang punya pertanyaan, Mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Silakan kembali ke kelompok. Oke, yang berikut kelompok auditori silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. selamat siang ibu guru dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian dari auditor, ciri-cirinya lah seperti ini. Sebelum itu, mari kita ini adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat menyerap informasi yang masuk dan belajar dengan cara mendengar. Orang-orang ada terus senang informasi dan bisa mendengarkan dari orang lain juga. Yang kedua, ciri-ciri silakan sebutkan ciri-ciri dari gaya belajar auditori. Dan ciri-ciri saya belajar auditori. Satu, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Dua, menggunakan lampu oleh peserta. Tiga, mempunyai unsur
menulis ulang yang dipelajari atau yang diringkas. Ketiga, diskusi, berdebat, wawancara, dan yang terakhir, mendengar pembelajaran melalui headset, kaset, sosialisasi maupun seminar. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalau tidak ada, terima kasih. Oke, berikan. Sekarang kelompok kinestetik silakan maju. Silakan untuk kelompok kinestetik. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu kami akan memberikan pengertian dari kinestetik. Kinestetik yaitu tingkat belajar yang melibatkan gerakan fisik, lebih memotivasi langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek. Pertama, sebutkan ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri tipe kinestetik. Yang pertama, bicara dengan pelan. Yang kedua, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dan waktu lama. Ketiga, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Keempat, ketika bicara wajib menggunakan isyarat tubuh. Kelima, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Strategi belajar yang cocok untuk tipe kinestetik. 1. Melakukan eksperimen dan praktikum. 2. Lebih suka belajar sambil bergerak. 3. Menyukai drama, permainan, lapangan. 4. Menggunakan alat peraga dalam belajar. 5. Menggunakan gerak. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Dari depannya lebih Tidak. Tidak ada yang bertanya toh? Tidak. Yang bermasukan pun tidak ada? Tidak. Kalau begitu mari kita berikan aplaus. Dari hasil diskusi kelompok hari ini, Ibu harap kalian semua sudah paham tentang bagaimana cara belajar visual dan strategi belajar yang cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual ya. Dan yang kedua adalah Ibu harapkan juga kalian yang kelompok auditori juga sudah paham tentang bagaimana cara gaya belajar auditori kemudian dengan strategi belajar yang cocok. Sama juga dengan yang untuk kelompok kinestetik ya. Ibu harap kalian sudah paham tentang apa itu gaya belajar kinestetik, lalu apa strategi belajar yang cocok untuk gaya belajar kinestetik. Jadi yang visual, auditorial, dan kinestetik semuanya sudah paham? Sudah. Untuk itu, Ibu minta perwakilan satu orang untuk menyampaikan manfaat dari mengetahui gaya belajar. Mari sudah masuk dari kelompok kinestetik, silakan. Menurut saya yang manfaat dari kita mengetahui gaya belajar yaitu kita proses belajar kita menjadi lebih efektif dan kita menjadi lebih mengetahui apa yang kita pelajari dan kita. Oke, terima kasih buat manfaat ya. Jadi untuk manfaat dari mengetahui gaya belajar sendiri itu ada dua ya. Di sini Ibu ada buat dua. Yang pertama itu untuk akademik adalah di mana siswa dapat
potensinya untuk berprestasi di dalam pendidikan ya. Dan yang kedua untuk pribadi sendiri adalah bagaimana siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat mempelajari cara-cara terbaik menggunakan keunggulan otaknya yang dimilikinya ya. Sampai sini kalian semua paham? Paham. Oke. Yang terakhir kita sama-sama membacakan kesimpulan dari strategi belajar yang sesuai dengan tipe gaya belajar, yaitu dengan memahami tipe-tipe gaya belajar, dan menerapkan strategi belajar yang sesuai, maka proses belajar akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi ketika kita sudah tahu gaya belajar kita, maka di dalam kelas itu kita lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika kita sudah memahami materi, maka kita akan menjadi lebih senang dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru ya. Oke, sampai sini semua paham? Paham. Kalau begitu mari kita berikan aplaus untuk nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikut, yaitu pada hari Jumat depan kita akan bertemu dengan materi yang baru lagi ya. Oke, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Derin, maju pimpin doa pulang ya. Oke teman-teman dan ibu guru, seperti kita